Polisi gabungan menangkap seorang pria pelaku penembakan staf desa yang merupakan saudara iparnya di Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pelaku berusia 42 tahun ini menembak saudara iparnya di Desa Panaikang, Patalasang, Goa. Pelaku melarikan diri dari wilayah Mamuju menuju Balikpapan. Pelaku dibawa ke Polda Sulawesi Selatan untuk dilakukan pemeriksaan. Dalam pemeriksaan polisi, pelaku menembak karena tersinggung dengan kata-kata korban kepada istrinya terkait permasalahan pembagian tanah. Penyelidikan polisi, motif tersangka menembak korban menggunakan senapan angin dipicu perebutan harta warisan karena istrinya mendapat bagian lebih sedikit. Korban saat akan pulang menuju rumahnya dengan berjalan kaki tiba-tiba ditembak menggunakan senapan angin dari jarak 4 meter. Korban mengalami luka tembak pada ketiak sebelah kanan. Polisi mengamankan senapan angin, 1 unit proyektil kaliber 4,5 mm, 1 unit handphone serta senjata tajam. Sementara korban masih menjalani perawatan di rumah sakit. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Makassar dan Maros, Muhammad Nurbuni, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, seorang diplomat ahli muda ditemukan tewas dalam indekos di Gondangdia, Jakarta. Saat ditemukan, kondisi kepala dan wajah korban dipenuhi lilitan lakban. Warga di Jalan Gondangdia Kecil, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat dikejutkan oleh tewasnya seorang penghuni kos. Korban tewas dengan kondisi cukup mengenaskan, di mana seluruh kepala dan wajah terlilit lakban. Petugas kepolisian yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengidentifikasi korban. Korban diketahui bernama Arya Daru Pangayunan yang berprofesi sebagai diplomat ahli muda, Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia, Kementerian Luar Negeri. Kecurigaan tewasnya korban bermula dari sang istri yang kesulitan menghubungi ponsel korban. Saat dicek, penjaga kos menemukan korban telah tewas dalam kamar kos. Kondisinya, informasi yang saya dapatkan dari penjaga kosan bahwa yang bersangkutan kepalanya dililit lakban, tapi saya belum bisa memastikan lakbannya jenis apa. Yang jelas itu warna kuning lakbannya, dan kemudian dalam posisi tidur telentang, kakinya ketekuk dan berada di bawah selimut. Olah tempat kejadian perkara digelar polisi di rumah indekos Godia. Selain menggeledah seluruh isi kamar korban, polisi juga memeriksa sejumlah ruang lainnya dari halaman depan serta tempat sampah. Polisi mencari petunjuk tewasnya korban. Polisi belum bisa memastikan penyebab tewasnya korban. Dari hasil olah TKP, polisi memastikan tidak ada barang berharga korban yang hilang. Cuman kita masih dalam tahap penyelidikan temuan mayat. Pak, itu pada saat ditemukan korban kondisinya terlakban atau gimana informasi Pak? Iya, itu yang masih kita lakukan penyelidikan. Wajahnya masih dilakukan. Cuman perkembangannya nanti ya. Ada barang-barang yang hilang nggak Pak? Nggak ada. Hingga kini, polisi telah memeriksa 3 orang saksi, termasuk istri korban dan penjaga kos. Polisi masih menunggu hasil visum dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat, guna mengetahui penyebab kematian korban. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, seorang pekerja seks komersial di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur tewas dibunuh pelanggannya. Korban dan pelaku sempat cekcok usai berhubungan intim hingga ditemukan tewas dengan luka aniaya. Polisi menangkap pelaku pembunuhan seorang PSK di wilayah Cianjur, Jawa Barat. Pria berusia 26 tahun ini membunuh korban di IKM setelah melakukan hubungan intim. Korban yang berusia 40 tahun sebelumnya dikenal pelaku melalui layanan online.
Korban dan pelaku terlibat perselisihan setelah melakukan hubungan intim dan ditemukan tewas di guest house Desa Bumi Harapan, Sepaku, Penajam Pasir Utara. Jadi pada saat si tersangka ini minta extra time, tetapi korban tidak mengiyakan sehingga sakit hati. Kemudian dilakukanlah penganiayaan dengan cara dicekik. Polisi mengamankan barang bukti berupa ponsel korban, sementara tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz melaporkan. Seorang balita terjebak di dalam mobil usai ditinggal kakeknya mengambil air minum di Ciamis, Jawa Barat. Dalam kurun waktu setengah jam, evakuasi berjalan dramatis hingga membuat petugas membuka paksa jendela mobil. Menggunakan lakban, petugas damkar berusaha mengevakuasi seorang balita, Devan Purnama 2 tahun yang terjebak di dalam minibus di Sendang Rasa, Ciamis. Korban masuk ke dalam kabin mobil saat sang kakek tengah memanaskan mesin. Tak sengaja sang cucu menekan tombol otomatis, sehingga mobil terkunci dari dalam dan membuat panik. Setelah 30 menit berusaha, korban pun bisa diselamatkan. Tim damkar menghimbau warga untuk lebih berhati-hati saat membawa anak kecil dalam kendaraan, terlebih saat melakukan perjalanan. Pastikan kunci kendaraan tidak tertinggal di dalam mobil saat akan meninggalkan kendaraan. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acip Muslim, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga yang mayoritas emak-emak menggeruduk SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka memprotes hasil seleksi SPMB yang hanya mempertimbangkan nilai raport dan tidak memprioritaskan warga yang tinggal di sekitar sekolah. Puluhan warga yang mayoritas emak-emak menggeruduk SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Banten. Mereka memprotes hasil seleksi penerimaan murid baru SPMB yang hanya mempertimbangkan nilai raport, sehingga membuat anak-anak mereka tidak bisa diterima di sekolah ini. Nyaris terjadi kericuhan karena pihak sekolah tidak bisa mengambil keputusan untuk mengakomodasi anak mereka, karena penerimaan siswa baru dalam SPMB jenjang SMK Negeri hanya ditentukan oleh nilai raport karena tidak ada jalur domisili. Beruntung, aparat kepolisian dan TNI di lokasi dapat menenangkan warga. Terus hasil tesnya katanya jelek gitu. Harapan warga apa, Bu? Atau harapan warga pengennya orang pribumi dulu masuk gitu, baru orang lain. Untuk SMK kita tidak ada jalur domisili maupun donasi, Pak. Jadi SMK itu hanya berdasarkan dari nilai raport, kemudian ada tes wawancara, tes potensi akademik, itu aja sih kalau untuk kriteria diterima di SMK 9 Kabupaten Tangerang seperti itu. Meski demikian, pihak sekolah berencana akan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi Banten untuk mencari solusi atas kekisruhan SPMB untuk jenjang SMK negeri ini. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. 3 kurir narkoba jaringan lapas dibekuk anggota BNN saat melintas menggunakan mobil pribadi di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. 17 kg ganja kering asal Aceh berhasil disita petugas. Sejumlah anggota BNNP Sumatera Barat mengepung sebuah mobil pribadi di kawasan Bukit Tinggi. Sebelumnya, perjalanan pelaku saat melintas perbatasan Sumatera Barat dengan Sumatera Utara telah diintai petugas. 3 pelaku di dalam mobil, 2 orang laki-laki dan 1 orang perempuan yang diduga kurir narkoba diringkus petugas berkaos santai namun bersenjata lengkap. 7 paket besar narkotika jenis ganja kering seberat 17 kg yang disembunyikan di dalam mobil berhasil disita. Pelaku mengaku membawa belasan ganja dari Provinsi Aceh untuk diedarkan di Kota Padang. Ketiga pelaku mengaku kurir narkoba jaringan lapas yang diperintah seorang napi di lapas Sawah Lunto yang saat ini tengah dikembangkan. Setelah kita amankan tersangka, kemudian ternyata ada keterlibatan dari anak dina di lapas di Lapas Narkotika Desa Lunto. Merupakan masuk dari Pekanbaru melalui Sumatera Utara melalui Pekanbaru.
Kini BNN masih melakukan pendalaman jaringan narkoba lintas provinsi para pelaku. Para pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, banjir masih mengepung kawasan perempatan Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat hingga Selasa malam. Pengendara sepeda motor yang sulit melintasi banjir menyebabkan arus lalu lintas padat. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di perempatan Outer Ring Road, Puri Kembangan, Jakarta Barat. Pemotor yang akan menuju Karang Tengah dan Meruya belum bisa melintas karena banjir masih mengepung jalan penghubung masyarakat yang hendak ke wilayah Ciledug, Tangerang. Sejumlah pemotor terpaksa menuntun kendaraannya menerobos banjir lebih dari setengah meter. Pengendara lainnya memilih kendaraannya diangkut gerobak. Petugas mengimbau kepada pengendara untuk memilih jalur alternatif ke Ciledug dengan mengarah ke Jalan Kembang Kerep. Sementara untuk mengatasi banjir, 3 unit pompa portable dengan kapasitas masing-masing 100 liter per detik dikerahkan untuk menyedot air dari jalan. Untuk banjir yang ke arah Karang Tengah, terutama di Karang Tengah, ke arah Ciledug itu, kendaraan roda 2 belum bisa melintas, mengingat kedalamannya masih mencapai 60 sampai 70. Kalau untuk alternatif, bisa melintas melewat jalan Kembang Kerep yang akan Meruya, bisa naik langsung ke arah Meruya. Banjir masih merendam perumahan Ciledug Indah 2, Tangerang, Banten. Ketinggian air berkisar 20 hingga 60 cm. Proses pendistribusian logistik masih terus dilakukan oleh petugas untuk warga yang memilih tinggal di lantai 2 rumahnya. Banjir terjadi akibat meluapnya Kali Angke yang dipicu curah hujan dengan intensitas tinggi beberapa hari terakhir. Ratusan jiwa terdampak banjir dievakuasi dengan menggunakan perahu karet. Korban banjir kemudian disebar di 3 posko pengungsian. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara Gubernur Jakarta Pramono Anung meminta maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak banjir yang melanda Jakarta. Pramono menyoroti pentingnya koordinasi antar dinas terkait untuk mengantisipasi banjir. Lagi meminta maaf kepada warga, kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Lagi meminta maaf kepada warga, kita nggak usah malu untuk meminta maaf kepada warga. Karena itu adalah apa? Ini bukan sesuatu yang kita rencanakan. Kita akan bekerja keras dan saya akan bekerja keras untuk itu, berpikir bagaimana menangani ke depannya. Sejumlah warga 2 desa di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat menggelar aksi protes jalan rusak penghubung antar 2 kecamatan. Warga menutup akses jalan menggunakan pagar bambu serta tanam pohon pisang di tengah jalan. Pak Dede, tolong lihat Pak Dede. Pecatin aja kepala desa Japura Lor, Japura Kidul, Pak Dede. Inilah video aksi protes jalan rusak dan berlumpur penghubung antara 2 kecamatan di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jalan poros kabupaten menghubungkan antar kecamatan Astana Japura dengan kecamatan Pangenan Pitu kini menjadi simbol kelumpuhan infrastruktur yang nyaris dibiarkan 2 dekade tanpa perhatian serius dari pemerintah. Warga sudah kehilangan sabaran menutup akses jalan dengan bambu dan bahkan melakukan aksi mandi lumpur di kubangan jalan berlumpur yang licin dan membahayakan bagi pengendara motor. Warga berharap tindakan nyata pemerintah daerah memperbaiki jalan. Korban banyak, kurang lebih 9 orang lah. Kebanyakan yang jatuh orang ke pasar, orang mau ke musola. Biasanya kejadian itu pagi habis subuh. Pada jatuh tuh karena jalannya licin. Rusak parah. Kondisi jalan poros kabupaten rusak parah ini bukan kasus pertama di Kabupaten Cirebon. Bahkan pihak desa setempat sempat berupaya mengajukan permohonan untuk perbaikan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toyo Iskandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, sejumlah mahasiswa yang tengah kuliah kerja nyata terjebak saat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Satu orang mahasiswi sesak nafas hingga harus dibopong oleh rekan-rekannya. Para mahasiswa tengah menjalankan program KKN di Desa Unek Dueng, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur, panik saat terjadi hujan abu vulkanik. Satu mahasiswi dibopong oleh rekannya karena mengalami sesak nafas. Peristiwa ini terjadi saat erupsi gunung api Lewotobi laki-laki. Selain mahasiswa, sempat juga beredar video viral polisi terjebak saat membantu evakuasi warga. Sementara pihak kampus membenarkan peristiwa itu, universitas telah mendistribusikan air minum bersih dan masker untuk dibagikan kepada mahasiswa KKN dan warga terdampak. Para mahasiswa pun telah dievakuasi ke lokasi yang aman. Sementara mahasiswa yang mengalami sesak napas telah dievakuasi ke kota Maumere untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dari Flores Timur, Joni Nura, Anyus melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, Partai Perindo menunjukkan komitmennya dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kepedulian ini dilakukan melalui aksi bersih-bersih di Pantai Mertasari Sanur, Denpasar, Bali. Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio didampingi Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiansyah dan PLT Ketua DPW Partai Perindo Bali, I Ketut Putra Ismaya Jaya, melakukan aksi bersih-bersih di Pantai Mertasari Sanur, Denpasar, Bali. Aksi bersih-bersih pantai ini turut menggandeng masyarakat sekitar serta komunitas peduli lingkungan. Kegiatan ini bukti nyata kepedulian Partai Perindo terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan. Kami ingin terus bergerak dengan masyarakat, mendengar apa yang mereka butuhkan. Kebetulan kami hari ini hadir di Bali dan salah satu isu terbesar di Bali ini adalah sampah. Bersama dengan komunitas yang ada di sini, kami turun tangan, kami bersih-bersih pantai hari ini bersama-sama dan kami juga tadi berkomunikasi, berdiskusi dengan para UMKM di sekitar sini. Dalam kegiatan ini, Partai Perindo yang dikenal sebagai Partai Kita ini juga menyerahkan bantuan berupa tong sampah dan peralatan kebersihan. Ikut serta dengan pemerintah Bali membersihkan tanah Bali dari sampah-sampah yang ada di Bali. Dengan pemberian tadi ada pemberian 20 tong sampah dan alat pembersih. Ini yang kami lakukan diajak sinergi sangat-sangat baik untuk alam semesta. Jadi kita berharap sih hanya bukan untuk hari ini saja. Selanjutnya pun kita akan berharap untuk melakukan kegiatan yang sama, tempat yang berbeda. Usai bersih-bersih pantai, Angela Tanusudibio juga berkesempatan berdialog dan menyerap aspirasi para pelaku UMKM di Pantai Mertasari Sanur. Bahkan Angela membeli cenderamata dan mencoba kuliner khas setempat. Dalam kegiatan ini, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif periode 2019-2024 ini turut membagikan buku dan alat sekolah kepada anak-anak. Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi anak-anak Indonesia. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Jelang Piala Dunia U17 2025 di Qatar, skuad Garuda Muda besutan pelatih Nova Arianto mulai menggelar pemusatan latihan di Bali. Dalam pemusatan latihan ini, 9 pemain diaspora dipanggil untuk mengikuti seleksi. Timnas U17 mulai menggelar pemusatan latihan di Bali. Bertempat di Stadion Gelora Samudra Kuta, sebanyak 32 pemain mengikuti pemusatan latihan ini. Coach Nova turut memanggil 9 orang pemain diaspora yang tersebar di klub sepak bola Belanda, Australia, dan Italia. Dari 32 pemain yang menjalani seleksi, akan terpilih 21 pemain yang memperkuat timnas pada Piala Dunia U17 2025 November mendatang di Qatar. Di awal pemusatan latihan, pelatih Nova Arianto memfokuskan latihan fisik dan adaptasi cuaca dengan para pemain Garuda Muda. 2 pemain ya, karena sekali Goli sedang persiapan di Piala Presiden, termasuk si Nasril ya. Nasril yang di Persib, termasuk ada juga si Raka yang masih bermain di Persib. Jadi mereka fokus di sana dan kita fokus dengan pemain yang ada untuk kita memulai latihan. Piala Dunia U17 2025 akan berlangsung pada tanggal 3 sampai 27 November 2025 di Qatar. Ajang ini diikuti 48 negara yang terbagi dalam 12 grup, di mana Indonesia berada di grup H
bersama Brazil, Honduras, dan Zambia. Dari Bandung, Bali, Indira Ari melaporkan. Ke informasi lainnya pemirsa, Miss World 2025 Opal Suchata Chuangsri tiba di Indonesia pada Senin siang. Kedatangan Miss World ke-72 ini untuk menghadiri gelaran malam final Miss Indonesia 2025, sekaligus menjalani beragam kegiatan selama berada di tanah air. Dengan busana batik bernuansa biru, dress panjang dengan corak batik, Miss World ke-72 Opal Suchata Chuangsri tiba di Indonesia. Kedatangan Miss World ke-72 di Jakarta ini untuk menghadiri gelaran malam final Miss Indonesia 2025. Opal Suchata Chuangsri akan menjadi bintang tamu spesial di malam penobatan Miss Indonesia pada tanggal 9 Juli 2025 mendatang. So basically I'm here in Indonesia to join the Miss World Indonesia finals, which Monica will be crowning her successor, and I'm very excited. We're also here to do some photo shoot and just to meet the people here because it's my first time in Indonesia. I want to visit your temple. I want to see your historic religious places where it's full of beautiful culture and history. I want to see the life of the people here. I want to meet the people. I want to see how beautiful and how lively and how sweet you guys are, because I've seen Monica and I know that she very well represents Indonesia, and that's why I'm very excited to be here today. Puncak penobatan Miss Indonesia 2025 akan disiarkan langsung di RCTI yang dikemas menjadi tayangan menghibur dan menginspirasi. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Jalan-jalan ke Bandung, Jawa Barat, Anda bisa mencoba jajanan Tempo dulu di Desa Cigugur Girang, Bandung Barat. Tak hanya jajanan jadul yang membuat pengunjung betah, pengunjung juga bisa bernostalgia menikmati permainan Tempo dulu. Inilah spot aneka jajanan jadul seperti gulali, kerak telur, bandros, kue ape, dan telur gulung yang disuguhkan salah satu restoran di kawasan Sersan Bajuri, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Aneka jajanan jadul ini disuguhkan dalam menyambut para pengunjung yang datang di momen libur sekolah. Berada tepat di dekat pintu masuk, spot aneka jajanan yang sudah jarang dijumpai di perkotaan ini langsung dikerumuni wisatawan yang penasaran untuk melihat dan mencobanya. Selain spot jajanan jadul, pengelola juga menyediakan fasilitas permainan Tempo dulu seperti gancing, congklak, engrang, dan sonlah. Di spot ini, pengunjung dapat mencoba langsung pengalaman bermain permainan Tempo dulu. Saya kesini itu untuk mengisi liburan bersama keluarga saya. Tadi habis ngapain aja? Habis makan sama beli jajanan zaman dulu, gulali. Senang karena di sini tuh bagus Pak, mengisi liburan anak sekolah. Jadi aku ngajak ke sini ke kampung dahulu. Waktu kecil kan sering jajan ini, jadi bawa anak-anak ke sini biar mengingat untuk masa lalu gitu. Habis beli ini permen ayam. Gulali ya. Kedua spot tersebut sengaja disuguhkan untuk para pengunjung. Selain untuk turut melestarikan jajanan jadul dan permainan Tempo dulu, juga untuk menjalin kebersamaan dengan keluarga dengan suasana Tempo dulu. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pasien mengalami kritis dan dirujuk ke rumah sakit wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur dengan menggunakan perahu kecil. Pasien lansia dari Pulau Mandangin terpaksa diangkut memakai perahu nelayan akibat speedboat yang disediakan pemerintah tidak beroperasi dengan alasan dana operasional untuk BBM telah habis. Beginilah kondisi seorang pasien dari Pulau Mandangin, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, tengah terbaring di sebuah perahu kecil saat hendak dirujuk ke sebuah rumah sakit. Pasien didampingi pihak keluarga dengan kondisi sudah tak sadarkan diri atau kritis dalam perahu nelayan dalam kondisi terpasang selang infus dan oksigen. Diketahui pasien alami kambuh lantaran gula darahnya rendah.
Pihak keluarga membawa ke puskesmas, namun karena kondisinya memburuk membuat petugas medis menyarankan untuk dirujuk menggunakan kendaraan ambulans laut atau speedboat. Akibat speedboat yang disediakan tak beroperasi, pasien terpaksa dibawa menggunakan perahu kecil hingga videonya viral di media sosial. Memang sudah ada speedboat, sudah ada nakodanya juga, sudah ada wakilnya juga. Nah, tetapi karena memang terkendala BBM, kami sudah menganggarkan BBM itu kami perkirakan sampai bulan Juli. Nanti bulan Agustus memang kita usulkan lagi untuk BBM tersebut. Tetapi ternyata sampai bulan Januari sampai bulan April itu angka rujukan itu sangat tinggi. Di luar dari seperti bulan-bulan yang sebelumnya. Sehingga sebelum bulan Juli itu sudah habis BBM-nya. Setelah pasien berada di salah satu rumah sakit di Sampang, kondisinya mulai membaik. Namun tak lama kemudian kondisi pasien dikabarkan kembali memburuk dan dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman melaporkan.